Sampaikan ini, apabila bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, maka lebih bagus ditusuk dengan 1000 jarum. Pernikahan itu bukan cuma antara Sayuti dan Ira. Pernikahan itu antara keluarga Sayuti dan keluarga Ira. Yang menarik ketika saya kuliah dulu, saya membaca sebuah buku. Saya lupa saya bukunya tulisan siapa. Judulnya gini, menikahlah maka kau akan jadi kaya. Masya Allah. Gitu ya kan? Maka saya bilang tadi saya balik, karena kita satu visi dengan istri, bagaimana menjalani hidup dan kehidupan ini muaranya kita mau masuk surga bersama, insya Allah. Bahwa Rasulullah bilang, kira-kira dosa yang paling ringan dari pelaku riba itu kan seperti menjinahi ibu kandungnya sendiri. Ya. Luar biasa itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, ya tepuk tangan Pak nampaknya. Ya, bertemu kembali di channel Naira Podcast Official yang kali ini kita membahas tentang segmen bisnis dan tentunya sudah kita hadirkan narasumber yang insya Allah luar biasa ya hari ini. Amin. Ada Bang Sayuti. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, kalau bahasa saya sehat-sehat anak muda. Sehat-sehat anak muda istri satu ya. Agak sensitif nampaknya pasti. Baik, kami ucapkan selamat datang di Naira Studio Podcasting dan ya mudah-mudahan ini perkenalan pertama kita yang cukup berkesan ya. Walaupun waktunya tadi cukup lama tersita. Kita menghadirkan Bang Sayuti ya, izin saya panggil Bang Sayuti. Nama lengkap Bang Sayuti ini Muhammad Sayuti Nur ya. Enak dipanggil apa nih Bang sebetulnya? Sayuti. Sayuti ya. Nurnya itu? Nur itu bisa juga, cuman dari kecil tuh dipanggil Sayuti. Sayuti ya. Baik. Oke, seperti bagaimana kita menyampaikan judul kita, bisa ditampilkan mungkin player kita, judul kita di awal ini muncul nggak? Nah, dari marbot jadi miliarder. Nah, memang kita ambil pilih judul ini berdasarkan pertimbangan bahwa agar memberikan inspirasi nih ke banyak orang yang nonton acara kita nanti ini, bagaimana seorang mantan marbot ya ini bisa jadi miliarder dan punya banyak usaha. Nah, menarik sekali karena ada prinsip-prinsip juga yang kita dengar dari berbagai sumber itu yang menyatakan ini Bang Sayuti bukan sekadar pengusaha biasa ya, tapi ada rahasia di balik kesuksesan ini. Kita tahu. Resepnya apa gitu ya. Kita kenalkan kembali bahwa Bang Sayuti ini adalah salah satu pengurus di kerukunan Bubuhan Banjar ya. Betul. Nah tadi saya sempat tanya-tanya juga, bisa bahasa Banjar masih bisa nggak kira-kira? Sedikit. Coba bantu dulu, kasih perkenalan ke. Jadi yang nonton ini juga teman-teman dari KBB, kerukunan Bubuhan Banjar ini juga sempat kita kemarin record video di lokasi di Langkat. Dan alhamdulillah animonya banyak, komentarnya juga banyak. Makanya kasih 1-2 buah kata atau kata pengantar bagi kita untuk membuka acara ini. Mungkin Abang bisa bilang nonton bareng-bareng KBB untuk menyaksikan kita di Naira Podcast Official. Boleh Bang? Dengan bahasa Banjar. Biasa ini, bahasa Banjar saya soalnya pas-pasan sekali. Boleh dicoba, boleh dicoba. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sekali sabarataan. Alhamdulillah saya ulun diundang di acara podcast Naira Podcast Official. Insya Allah berbagi pengalaman. Luar biasa judulnya. Diberi ngaran dari marbot menjadi miliarder. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan jadi doa buat kita semua. Insya Allah. Amin. Baik. Itu aja? Ya itu aja. Bang Sayuti, ini kalau boleh kita tanyakan sebenarnya asli memang orang Medan atau seperti apa nih ceritanya? Enggak, saya lahir di Aceh Tamiang. Tepatnya di sebuah desa. Oke. Ya, sebuah desa namanya Desa Tenggulun. Kecamatan, waktu saya lahir itu Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Timur. Dan belakangan pemekaran, sekarang jadi Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Iya, gitu. Platnya BL berarti ya? Platnya BL. Punya bisnisnya ada 4 bisnis, ada advertising, ada digital juga ya, ada di kelapa sawit ya. Tapi ini bagian kernel ya. Oke, kemudian juga ada di kuliner. Nah ini yang baru ya. Baik. Nah kita pengen tahu juga ini dari mulai sejarah perjalanan hidupnya.
Kalau boleh cerita dulu nih Bang, kira-kira gimana ceritanya awal perjalanan hidup dari mulai SMP, kemudian sempat nganggur ceritanya kemarin yang kita ulik-ulik, sampai kemudian kerja serabutan. Bisa diceritain nggak tuh? Ya saya kebetulan alhamdulillah dari sebuah keluarga yang religius ya. Tapi dari sisi ekonomi kurang beruntung lah gitu. Agak dekat dengan mikrofonnya. Ya, jadi tarik aja mikrofonnya. Oh iya, siap. Jadi saya dulu dari SMP mulai sekolah swasta sore. Jadi saya kerja jadi buruh harian lepas di kebun gitu ya. Kemudian siangnya saya sekolah. Itu dari kelas 2 sampai selesai lah. Nah kemudian ada yang unik tuh, waktu tamat SMP orang tua saya minta saya masuk pesantren. Saya nggak mau waktu itu. Waktu itu saya melihat orang ustadz-ustadz ini itu di kampung saya itu kesannya kurang produktif gitu. Iya, bukan. Dipanggil kenduri gitu ya. Kemudian dikasih nasi bungkus gitu kan. Jadi saya sebut dulu orang-orang ngaji ini dibayar pakai kulhu saya bilang begitu ya. Iya, sebetulnya sama sih, kebanyakan orang menganggap ini kayaknya kurang menjalani kehidupan kayak kebanyakan orang gimana gitu ya. Ya waktu itu ya, mungkin perspektifnya waktu itu lagi sesat mungkin. Jadi karena itu kemudian saya merantau lah ke ada sebuah tempat namanya Pantai Cermin. Kawan yang jauh waktu ya itu dari lumayan dari Aceh Tamiang, Aceh Timur waktu itu dibawa ke Jermal, tengah laut, Pantai Cermin waktu itu. Ada punya teman akrab dulu yang merantau dari kampung. Oh sama-sama. Ya sama-sama SMP waktu itu dia bilang bahwa kalau nanti saya berhasil di perantauan, saya jemput. Saya SMS gitu kan? Jemput, nggak ada SMS waktu itu ya kan. Dijemput, jadi datanglah waktu itu orang yang bawa dia, bawa saya, namanya Warle itu, mungkin dia dengar hari ini. Ya. Dibawa dia, saya dibawalah ke sana. Warle minta kau ikut ke sana. Setelah saya sampai di Jermal itu, teman saya Warle bukan malah senang lihat saya, nangis dia. Nangis, kenapa datang kau? Gitu kan. Saya tersiksa di sini katanya. Aslinya teman tadi sebetulnya nggak merekomendasikan untuk enggak ada. Jadi jebakan nih, jebakan Batman. Iya. Tapi udah terlanjur masuk, mau apa lagi memang kan? Kondisi juga waktu itu ya. Iya. Jadi udah masuklah jadi anak Jermal 6 bulan di tengah laut ya kan. Ceritanya Bang, saya dengar cerita kan banyak pengalaman nggak nyaman, kemudian kayak hasil kan terpapar matahari hampir 1 hari gitu. Ya selama di sana itu cuma pakai cawat aja ya. Katanya begitu. Kita dalam aja. Jadi karena kerjanya itu boleh dibilang 24 jam. Jadi satu hari 1 jam kerja, 1 jam istirahat. 1 jam kerja, 1 jam istirahat gitu. Jadi ya benar 24 jam. Jadi 2 kategori orang yang kerja di sana itu sebenarnya. Pertama orang dewasa yang punya masalah di darat. Iya betul. Yang kedua anak-anak yang dieksploitasi. saya masuk kategori itu. Kira-kira gitu. 6 bulan lah. Jadi 6 bulan di sana. Alhamdulillah kebetulan ada pengganti saya. Karena kalau nggak ada pengganti saya nggak mungkin bisa keluar dari situ. Jadi ada pengganti, akhirnya saya pulang ke kampung gitu. Pulang kampung lagi. Cuman waktu di kampung memang saya nggak betah gitu. Karena saya pikir kalau gini-gini aja saya ya gimana mau maju gitu. Betul. Sempat ngumpulin dana waktu itu, artinya dari hasil pendapatan kerja itu. Kan di sana kita nggak bisa belanja ya. Iya betul. Ngumpul aja lah. Gajinya 60.000 waktu itu 1 bulan. 1 bulan ya. Jadi saya cari uang masuk dari mancing ikan cima-cima namanya. Ikan apa tuh? Ikan cima-cima tuh anak kerapu. Nah jadi mancing itu 5.000 rupiah itu 1 ekor. Dari situlah ngumpul-ngumpulin duit. Gitu. Dari nelayan yang singgah ya? Pembelinya di situ ya? Dari nelayan yang singgah. Kalau boleh tahu nih pendapatan waktu itu yang terkumpul tuh sampai berapa rupiah waktu itu Bang? Gak banyak, kurang lebih sekitar 1 jutaan lah. 1 juta ya? Kurang lebih. 1 juta waktu itu tahun 2000? Enggak, tahun 95 kurang lebih. 95 ya? 95, 96 gitu lah kurang lebih. Lumayan waktu itu kalau dikonversikan dengan sekarang kan, angka 1 jutanya ya. Iya. Apalagi sekarang inflasinya luar biasa kan. Dari sana sampai kemudian akhirnya kan sekarang sudah lulus magister. Sedang. Insya Allah Desember nanti selesai. Ya jadi pulang dari sana, saya tadi prinsipnya kan pengen berkembang, pengen maju gitu ya. Jadi akhirnya karena saya nggak mau masuk pesantren tadi ya, jadi akhirnya saya merantau lagi. Ada yang bawa itu ke sebuah desa namanya Desa Pekan Kuala, Kecamatan Langkat. Nggak jauh sebenarnya dari Aceh Tamiang ya? Nggak jauh. Di sana saya kerja di bengkel. Jadi mau belajar bengkel ceritanya nih. Jadi rencananya begitu bisa jadi mekanik. Kemudian pulang kampung lagi misalnya ya, buka bengkel sempat sendiri. Sempat punya mimpi seperti itu ya? Sempat mimpi sederhana aja kira-kira gitu. Nah, tapi kemudian saya baru menyadari ketika di sana nggak menjiwai pekerjaan itu. Cuman
karena kita laki-laki ya, nggak ada kata menyerah ceritanya, nggak boleh pulang sebelum berhasil gitu kan. Jadi akhirnya ya bertahan gitu, bertahan. Berapa ya, lama Bang di situ? Saya tinggal di situ kurang lebih tahun lah ya. Itu tahun setelah pulang dari Jerman tadi ya? Nah. Tapi setahun di situ ada jedanya itu. Mungkin ada yang menarik saya mungkin bisa bagi ya, karena jauh dari orang tua, kemudian nggak sekolah juga gitu ya. Bulan juga mungkin bebas. Saya sempat terjerumus lah waktu itu, yang ngerokok masih usia segitu gitu ya. Kemudian minum-minum gitu ya. Ketika bulan Ramadan saya ingat itu, ketika kilas balik ya, ada anak-anak pesantren waktu itu kan suka ada safari Ramadan gitu ya. Ada satu santri sanawiyah waktu itu dia ceramah ngisi kultum di masjid itu. Saya terpukau melihat dia ceramah. Kira-kira gitu. Akhirnya saya berpikir gitu, nanti kemarin ini yang saya malas ke pesantren ini salah gitu. Salah gitu kan. Ini kayaknya kuat benar doa orang tua mungkin waktu itu ya, mungkin doa orang tua. Jadi akhirnya saya datangi anak ini, Saprijal kebetulan saya tahu setelah saya kenalan. Saya tanya dia sekolah mana? Sekolah di madrasah pesantren Nurul Amal Sukatani, Langkat juga. Levelnya SMP waktu itu ya? Level dia SMP ya, SMP. Saya kan kebetulan tamat SMP, cuman nggak sekolah gitu, nganggur. Ya, Akhirnya betul. akhirnya ya ketika masuk pendaftaran saya daftar dengan catatan waktu itu saya datangi ketua yayasannya. Saya bilang, Pak, saya nggak sanggup kalau harus mondok gitu, karena saya nggak ada duit buat biaya sekolah gitu. Boleh nggak saya pulang hari gitu? Akhirnya beliau izinkan, saya pulang hari. Jadi untuk biaya pesantrennya, biaya sekolahnya saya buka tempel ban malam gitu kan. Jadi kalau siangnya pulang sekolah saya kerja di bengkel untuk bisa gratis tinggal dan makan di situ. Kurang lebih gitulah. Jadi dompleng tempat untuk nempel ban ini di bengkel yang sama. Di bengkel yang sama. Di bengkel yang sama. Cuman malam kan tutup bengkelnya. Saya minta izin ke yang punya bengkel untuk buka itu. Jadi buka tempel ban. Nah, sepanjang perjalanan itu saya sekolah nih. Saya melihat nih nggak sinkron nih antara saya kerja bengkel sama sekolah di Madrasah Aliyah. Kira-kira gitu kan. Saya merantau lagi ke Bukit Lawang. Kebetulan ada tante saya di sana, bibi lah, bule kalau bahasa saya, tinggal di sana. Dengan ngajar di Madrasah Ibtidaiyah swasta. Namanya udah selesai di Belum. Saya kan pulang hari tadinya. Ya, judulnya kan pulang hari. Jadi ketika saya pindah dari situ, saya kan harus ada penghasilan untuk membayar uang sekolah saya. Jadi di sana saya melamar jadi guru di Madrasah Ibtidaiyah swasta. Nama daerahnya Lambuh. Kita sampai tamat lah. Sampai tamat selesai di Aliyah. Aliyah. Nah, lanjut ke waktu itu kan kita nggak punya duit sekali lagi kan. Iya, kendalanya di Matraman. Buat tamat itu kan juga. Jadi kebetulan waktu itu alhamdulillah waktu Aliyah itu nggak tahu ya, mungkin karena ada darah dari ayah ya. Saya udah ngisi-ngisi ceramah sambil Aliyah itu gitu. Jadi khutbah Jumat saya udah ada jadwal. Kemudian ceramah di Maulid, Isra Ini Mi'raj. kisahnya di mana pernah jadi marbot itu ya? Belum ya? Belum di sana tuh. Jadi itu saya nggak punya duit buat sekolah gitu ya, kurang lebih. Saya pengen ke Malaysia waktu itu jadi TKI. Jadi TKI. Cuman tanggung ya dari Jerman dikit lagi ya. Jadi TKI. Cuman lagi-lagi karena ekonomi kan TKI terus bayar dulu nih. Betul. Jadi waktu itu mama saya ngumpulin uang untuk bayar saya, minjemin uang saya untuk berangkat ke Malaysia. Dan uang itu tahu-tahu dipinjam gitu sama ada seseorang gitu ya, nggak dipulangkan pada saat harusnya saya perlu uang itu gitu. Akhirnya jadi nggak berangkat karena ulahnya. Ya akhirnya saya bilang sama mama saya, Mak, saya minta uang untuk merantau ke Medan. Saya bilang. Oh, pilihannya itu akhirnya ya? Ngapain ke Medan gitu? Saya pengen kuliah. Mama terdiam waktu itu. Dia bilang, Nak, jangankan kuliah, kau SMA saja, Aliyah saja, Mama nggak bisa bantu.